Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final penelitian dari mata kuliah Statistik Bisnis 2. Dengan judul Pengaruh Minat Belajar, Gaya Belajar, dan Kualitas Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Mahasiswa atau Mahasiswi Akuntansi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Aloysius Harimukti, SEMS, AK, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 2. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Anandita Arimbi. Selanjutnya ada Brigita Maharani, Magdalena Belinda Edward, Fiona Christy, dan Jovian Satria. Di sini ada daftar isi yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian 2 berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Bagian ketiga ada desain dan tahap penelitian, variabel penelitian, metodologi penelitian, dan juga operasional variabel. Bagian 4 berisi tentang deskripsi profil dari para responden dan juga hasil pembahasan pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS. Bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan akuntansi adalah ilmu pendidikan yang biasanya diperkenalkan saat masyarakat masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Sedangkan untuk lebih detailnya dapat dibahas pada perkuliahan. Akuntansi dalam pendidikan erat kaitannya dengan keuangan, yang kemudian dicatat dan dihitung secara sistematis. Dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah, pengetahuan akuntansi masih sangat dibutuhkan. Berbagai laporan pertanggungjawaban dan juga laporan keuangan merupakan bentuk transparansi yang dilakukan sekolah dalam mengelola keuangannya. Dengan cara ini, masyarakat dan pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan yang ada di sekolah, terutama bagi setiap mahasiswa di dalamnya. Dengan demikian, pemerintah akan lebih bijak dalam mengidentifikasi kebijakan yang mampu membangun dan memajukan sektor pendidikan. Sementara itu, mereka yang mempelajari ilmu ekonomi dalam jurusan akuntansi tentunya tidak asing lagi dengan ilmu akuntansi umum, yaitu pencatatan laporan keuangan. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan pelayanan agar siswa belajar. Pembelajaran lebih menekankan pada guru atau dosen dalam upayanya untuk membuat siswa dapat belajar, tidak hanya membuat adanya perubahan tingkah laku siswa. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akuntansi adalah proses membuat orang belajar atau serangkaian peristiwa yang mempengaruhi mahasiswa, sehingga proses pembelajaran dapat dengan mudah berlangsung dalam rangka menyampaikan seperangkat bahan ajar berdasarkan landasan ilmiah. Mahasiswa sebagai beban belajar melalui metode dan pendekatan tertentu. Salah satu prinsip belajar adalah peserta didik yang belajar dengan melakukan sendiri. Dan diharapkan instruktur selalu ingat bahwa tugasnya adalah membelajarkan mahasiswa. Dengan kata lain, membuat mahasiswa dapat belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil belajar yang optimal juga dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang diselesaikan dengan baik. Faktanya, semua mahasiswa menerima informasi dan materi yang sama dari pengajarnya, tetapi menunjukkan hasil belajar yang berbeda selama penilaian. Hasil belajar di bidang akuntansi adalah perolehan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mahasiswa selama studi literatur akuntansi
yang dibuktikan dengan tes yang dilakukan oleh guru atau dosen akuntansi untuk menentukan peringkat hasil tes. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Yang kedua, apakah gaya belajar berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Yang terakhir, apakah kualitas pembelajaran juga berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya belajar online terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa atau mahasiswi akuntansi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, ada karya dari Nelly Budiarti tahun 2020. Pengaruh kualitas pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi pada mata kuliah Matematika Ekonomi, di mana kualitas pembelajaran dan minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang kedua ada karya dari Fahmi Irfansyah dan Agung Listiadi tahun 2021 dengan judul Pengaruh Gaya, Minat, Motivasi, dan Fasilitas Belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi dasar SMK Negeri 1 Magetan, di mana gaya belajar, minat, dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga ada karya dari Dios Nugraha, Afrizal, dan Zamzami tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional, Gaya Belajar, dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Akuntansi, di mana kecerdasan emosional, gaya belajar, dan kepercayaan diri berpengaruh terhadap hasil belajar. Di slide 11 itu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu dari ada tengahnya itu sudut pandangnya dari minat belajar. Dari minat belajar ke gaya belajar, dan habis dari gaya belajar juga ada kualitas pembelajaran. Di slide ke-12 itu ada desain dan tahap penelitian. Desain penelitian itu ada metode kuantitatif dan juga ada tahap penelitian, perencanaan, pelaksanaan, penulisan. Slide 13 ada variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi dua, ada independen, ada dependen. Independen itu ada minat belajar, gaya belajar, kualitas pembelajaran, dan dependen ada hasil belajar. Di slide 14 itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian itu September sampai Desember di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Populasi dan sampel. Populasi mahasiswa prodi akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sampelnya itu ada 40 mahasiswa prodi akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan jenis data itu kita memakai data primer. Sumber data mahasiswa prodi akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tidak teknik pengumpulan data, ada kuesioner atau angket G-forum. Operasional variabel di slide 15. Ada variabel minat belajar. Minat belajar adalah suatu kerangka mental terdiri dari kombinasi gerak panduan dan campuran dari perasaan, prasangka, cemas, dan kecenderungan lain yang biasa mengarah ke individu kepada suatu pilihan tertentu. Yang dari indikator: 1. Perasaan senang, 2. Perhatian dalam belajar, 3. Bahan mata kuliah dan sikap dosen, 4. Manfaat dan fungsi mata kuliah. Serta ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan metode pembelajaran yang tepat akan membuat siswa lebih mudah dalam mengumpulkan, mengidentifikasi materi belajar, dan pengaruh hasil belajar diinginkan. Yaitu indikatornya ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik. Operasional variabel ada dua, kualitas pembelajaran dan hasil pelajaran. Definisi: menurut Widayati, kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektian. Menurut Etios ini definisi definitif. Efektivitas
dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau suasananya. Ada indikatornya: 1. Perilaku pelajar guru, perilaku dan dampak pelajaran serta pendidik, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, serta sistem pembelajaran. Hasil pembelajaran. Nasution menyatakan bahwa hasil belajar merupakan rangkaian kata yang dapat diperkaya dengan berbagai tes atau tes pada akhir suatu topik pembelajaran. Indikatornya itu ranah kognitif, ranah efektif, ranah psikomotif, serta ada profil responden. Profil responden berdasarkan fakultas. Dari total keseluruhan responden atas 40 responden, dapat diketahui bahwa responden berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Profil responden berdasarkan prodi. Dari total keseluruhan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berjumlah 40 responden. Dapat diketahui bahwa responden berasal dari prodi akuntansi. Yang ketiga itu ada deskripsi profil responden. 3. Profil responden berdasarkan semester. Dari hasil survei menunjukkan bahwa 40 responden itu berasal dari semester 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasil pembahasan hasil metode pengukuran atau outer model. Dalam tabel tersebut menilai outer model dalam PLS terdapat 3 kriteria. Salah satunya adalah melihat convergent validity, sedangkan untuk kedua kriteria yang lain yaitu discriminant validity dalam bentuk square root of average variance extraction atau yang biasa disebut AVA, dan composite reliability. Untuk convergent validity dari model pengukuran X-reflexive indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau komponen score yang diestimasi dengan software PLS. Gosali 2006 tanggal 24 bulan tanggal 24 menilai bahwa skala pengukuran ini dinilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai untuk penelitian tahap awal dari pengembangan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas mengetahui hubungan korelasi dari setiap variabel independen dan variabel dependen serta hubungan tidak langsung antar variabel independen dan variabel dependen dan variabel moderasi. Selanjutnya, convergent validity. Nilai convergent validity adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Di sini kami melampirkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS, di mana nilai outer loadings dari indikator variabel minat belajar, gaya belajar, kualitas pembelajaran, dan hasil belajar. Terdapat indikator yang memiliki nilai loading faktor yang kurang dari 0,6. Nilai korelasi antara construct dengan variabel tidak memenuhi convergent validity karena di bawah nilai loading faktor 0,6. Selanjutnya, composite reliability. Secara umum, nilai composite reliability yang dapat digunakan minimal 0,6 atau lebih dengan skor Cronbach's alpha di atas 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliable secara statistik. Selanjutnya, hasil model pengukuran atau inner model. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap model variabel laten dependen. R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi atau variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau variabel dependen. Untuk memprediksi apakah model adalah baik atau buruk, nilai R-square 0,75 dinyatakan kuat, 0,50 dinyatakan moderat, dan 0,25 dikatakan lemah. Tabel 3 merupakan hasil estimasi R-square dengan menggunakan Smart PLS Professional Edition. Berdasarkan sajian tabel ketiga, dapat diketahui nilai adjust R-square variabel hasil belajar atau Y adalah 0,372 atau 37,2%, di mana hasil tersebut termasuk kriteria moderat. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel minat belajar, gaya belajar, dan kualitas pembelajaran mempengaruhi hasil belajar sebesar 37,2%, atau masih ada 62,8% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengujian dan pembahasan hipotesis. Hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa hubungan belajar terhadap hasil belajar sebagaimana dilihat pada tabel menunjukkan nilai 0 sebesar 0,570 dengan nilai T statistik sebesar 2376. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel atau 1960, sehingga dapat diartikan bahwa minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Selanjutnya, hipotesis yang kedua menunjukkan hubungan gaya belajar terhadap hasil belajar sebagaimana dilihat di tabel, menunjukkan nilai original 0 sebesar minus 0,462 dengan nilai T statistik sebesar 1311. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel atau 1960, sehingga dapat diartikan bahwa hubungan gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga menunjukkan hubungan kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar sebagaimana terlihat pada tabel menunjukkan nilai original adalah 0 sebesar 0,052 dengan nilai T statistik sebesar 0,235. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel atau 1960, sehingga dapat diartikan bahwa hubungan kualitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Selanjutnya, pembahasan hipotesis yang pertama atau pengaruh langsung minat belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang dapat dilakukan dari hasil penelitian bahwa minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Dengan demikian dapat diterapkan bahwa semakin tinggi minat belajar, maka semakin tinggi juga hasil belajar mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelly Budiarti pada tahun 2020. Yang menyimpulkan bahwa minat belajar berpengaruh langsung positif terhadap hasil belajar. Minat belajar mahasiswa sangat menentukan hasil belajar, sehingga setiap dosen yang menginginkan mahasiswa berhasil dalam pembelajaran harus mampu mengatur suasana belajar agar mampu menarik minat mahasiswa dalam belajar. Hal tersebut merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiardita pada tahun 2016 bahwa minat belajar berpengaruh langsung positif terhadap hasil belajar. Hipotesis yang kedua atau pengaruh langsung gaya belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang dapat dihasilkan dari penelitian bahwa gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fahmi Irfansyah Agung Listiadi pada tahun 2021, yang menyimpulkan bahwa gaya belajar memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fahmi Irfansyah dan Agung Listiadi tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tepat atau sesuai gaya belajar yang dilakukan, maka hasil belajar peserta didik semakin baik. Perbedaan hasil penelitian tersebut sangat wajar terjadi karena hasil penelitian tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hipotesis yang ketiga atau pengaruh langsung kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa kualitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nelly Budiarti pada tahun 2020 yang dimana menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis serta analisis data yang sudah dilakukan yaitu
Yang pertama, minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi. Yang kedua, gaya belajar tidak berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, kualitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi. Selanjutnya saran, berdasarkan hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran atau masukan yang mungkin bermanfaat. Yang pertama, untuk penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan memperluas variabel yang diteliti maupun pengembangan indikator serta item lain yang diduga juga berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa, misalnya faktor fasilitas kampus, keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, penelitian ini masih bersifat lokal, artinya hasil penelitian dan kesimpulan ini hanya berlaku untuk populasi, belum dapat berlaku untuk umum, sehingga ruang lingkupnya perlu diperluas lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait final tugas statistik bisnis 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.